Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Elena mengerjap, kelopak matanya bergerak-gerak. Kemudian perlahan jari-jarinya yang lentik pun ikut bergerak. Gadis itu terbangun ketika waktu masih menunjukkan pukul 4 subuh. Ia sempat kaget mengapa terbaring di ranjang rumah sakit. Ditatapnya langit-langit rumah sakit dan kemudian menoleh. Elena semakin terkejut ketika mendapati pria baik itu tertidur sembari duduk di kursi. Mengapa tuan ini ada di sini? Batinnya mengamati wajah Alung yang terlelap. Cukup tampan hingga membuat mata kaum Hawa terkesan. Meski sekilas terlihat sangat dingin, tapi kebaikan pria itu membuat Elena terus saja menatap tanpa kedip. Ia mengamati wajah Alung yang terlelap dengan intens. "Apa yang kau lihat?" Pertanyaan Alung membuat Elena tersentak. Ia kaget saat pria itu membuka mata dan juga menatapnya. "Tidak." Elena menggeleng pelan, kemudian memalingkan wajah. Malu karena ketahuan sedang menatap Alung sedari tadi, sedangkan yang ditatap mengetahui hal tersebut. Beberapa saat kemudian, karena sudah sama-sama terbangun dan sudah tidak dikuasai rasa kantuk, mereka malah akhirnya saling berbicara. Di sanalah Alung mulai mengetahui sisi lain Elena yang ia pikir begitu buruk sebelumnya. Alung pikir Elena hanya seorang gadis seperti gadis nakal kebanyakan, mencari om-om untuk OB atau apapun itu hanya sekedar menguras harta sugar daddy-nya itu. Apalagi ada bayi kecil sebelumnya. Alung benar-benar mengira Elena wanita murahan. "Di mana orang tuamu? Mengapa kamu yang mengurus bayi itu?" tanya Alung dengan tenang. Elena menundukkan wajah, kemudian berucap tanpa mengangkat wajahnya. "Ceritanya panjang, dan maaf harus merepotkan tuan berkali-kali." Bisa ceritakan padaku sekilas saja. Maaf bila memaksa, tapi kamu muncul terus di depanku. Terus terang, itu sangat mengganggu." "Maaf tuan." Hati Elena semakin menciut. Benar kata pria di depannya. Ia memang merasa akhir-akhir ini sangat mengganggu pria tersebut. Sengaja atau tidak, kenyataan yang bicara memang seperti itu. Berkali-kali Alung harus melibatkan diri pada persoalan yang bukan menjadi urusannya. "Mereka masih hidup kan?" Elena kemudian mengangkat wajahnya perlahan, kemudian berbicara sembari menatap Alung. "Kedua orang tua kandungku sudah tidak ada, tapi ayah Gavi masih ada. Cuma ayah sambungku itu tidak tahu pergi kemana." Alung tertegun, kemudian menghela nafas dalam-dalam. "Lalu kamu yang mengasuhnya? Kamu masih sekolah kan?" Pria itu menatap penuh selidik bak detektif. Elena mengangguk. "Tidak punya pekerjaan." Elena menggeleng. "Menghidupi bayi sendirian sedangkan kamu masih sekolah." Elena menenggelamkan wajah dengan dalam. Ia tidak mau memperlihatkan ekspresi wajahnya yang putus asa. Ia juga mau protes. Mengapa harus begini jalan hidupnya? Ia masih ingin fokus ke sekolah, belajar, dan nantinya jadi orang. Tapi ia juga bingung. Ibunya meninggal mendadak, meninggalkan bayi begitu saja, sedangkan sang ayah tiri sama sekali tidak peduli lagi pada mereka. Elena pun hanya bisa berdiri di atas kakinya sendiri, terlunta-lunta di tengah kehidupan yang maha keras ini. Alung kembali terlihat berpikir, dan beberapa saat kemudian ia menawarkan sesuatu. "Keluar dari rumah sakit, ikut denganku." "Maksud tuan?" "Jangan memikirkan hal yang bukan-bukan. Aku hanya ingin menolong. Anggap saja misi kemanusiaan." Elena diam, namun bibirnya mengucapkan terima kasih yang banyak. Sebab bila ia pulang ke rusun, pasti Tante Nana mencari dirinya. Wanita itu pasti marah mengingat apa yang Elena lakukan di hotel tempo hari lalu. 7 hari kemudian, Elena turun dari sebuah mobil sambil menggendong bayi kecil yang sudah terlihat sehat kembali. Hari ini baby Gavi sudah sembuh, sudah bisa pulang. Beruntung bagi Gavi karena ada pria baik yang sudi menolong mereka. Apalagi pria itu bersedia menampung mereka berdua.
Alung rupanya membawa Elena dan adiknya yang masih bayi ke rumah pribadinya, rumah yang selama ini jarang ia singgahi karena lebih sering di rumah sang mama. Untuk sementara, kalian bisa tinggal di sini. Terima kasih. Alung kemudian menatap jam tangan merek Rolex di pergelangan tangan. Sudah pukul 10 pagi menjelang siang. Beberapa saat lagi ia harus menemui klien penting. Bila butuh apa-apa, cukup katakan pada Bibi. Kemudian Alung pun pergi. Sedangkan Elena, gadis itu menatap kepergian Alung dengan rasa banyak terima kasih yang tidak bisa ia ucapkan lagi. Karena terlalu banyak kebaikan yang dilakukan pria tersebut. Di salah satu mall, Mama Ami sedang menghadiri acara arisan rutin dengan teman-temannya. Seperti biasa, bila berkumpul pasti yang dipamerkan anak cucu dan menantu mereka. Mi, kapan itu Alung kau kawinkan? Jangan disimpan lama-lama, jadi bujang lapuk lah dia ntar. Celoteh salah satu teman Mama Ami yang sudah akrab, sehingga Mama Ami sama sekali tidak tersinggung. Belum ada yang kecantol. Sini, kalian ajuin. Siapa tahu jodoh Alung anak teman sendiri. Ujar Mama Ami sembari ikut bercanda. Cari yang bagaimana si Alung itu? Ini putraku aja anaknya mau 3. Teman paling tua kembali pamer cucu. Iya, Alung memangnya cari yang bagaimana, Mi? Bilangin, jangan pilih-pilih. Nanti malah keburu karatan. Semua orang di sana langsung terkekeh, tertawa lepas, sedangkan Mama Ami langsung bermuka masam. Namun hanya sebentar, karena detik berikutnya ia ikut terbawa suasana bercanda dengan teman-temannya itu. Entah mengapa, habis pulang dari mall, karena mobil melewati depan rumah Alung, Mama Ami minta mobilnya berhenti. Berhenti di sini, Pak. Mama Ami pun turun. Ia mengamati halaman yang masih terawat, meski jarang ditinggali, tapi rumah ini ditempati asisten-asisten Alung. Mama juga melihat kolam renangnya, airnya jernih, dan sepertinya habis dibersihkan. Mau minum apa, Nyonya? Enggak, Bi, cuma lihat sebentar, apa ada yang rusak. Cuma mampir bentar karena kebetulan lewat. Ya sudah, titip rumah lagi ya, saya mau balik. Baik, Nyonya. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, maka Mama Ami pun memutuskan pergi meninggalkan rumah itu lagi. Dan ketika sudah melangkah ke depan, mendadak Mama Ami mendengar suara sayup-sayup. Semakin lama suara itu semakin jelas. Apa ia berhalusinasi? Oe, oe, oe. Kakinya langsung berhenti mendadak. Ia berbalik. Bibi sudah pergi. Di belakangnya tidak ada siapapun. Mendadak Mama Ami merinding. Oe, oe, oe. Astaga, apa rumah ini sudah angker? Batin Mama Ami. Oe, oe, oe. Mama Ami menggeleng keras, kemudian tangannya meraih knob pintu. Ia bergidik ngeri karena mendengar suara tangisan bayi. Bayi siapa itu? Tidak mungkin bayi si Bibi. Bibi sudah tua, tidak mungkin punya bayi. Oe, oe. Mama Ami melepaskan tangannya dari pegangan pintu. Kemudian ia berbalik. Ini bukan halusinasi. Suara tangisan bayi itu begitu nyata. Apa karena ingin cucu? Ia jadi mendengar hal yang tidak-tidak. Tidak mau mati penasaran, Mama Ami melangkah menuju sumber suara. Ia terus berjalan hingga mendapat jawaban. Klek. Mama Ami dengan takut-takut membuka pintu itu. Karena ia yakin sumber suara berasal di kamar tamu rumah Alung tersebut. Kak, kalian siapa? Mama Ami kebingungan, kaget, syok, dan penuh tanda tanya dalam benaknya. Di dalam rumah sang putra kok tersimpan seorang gadis dan juga seorang bayi. Bayi itu terus saja menangis, sedangkan Elena bingung, sudah digendong, ditimang-timang juga, belum berhenti menangis juga. Dia lapar, ucap Mama Ami kemudian, masih memindai Elena dan bayi kecil di gendongan wanita muda tersebut. Elena hanya menunduk, kemudian meminang baby Gavi. Pacar Alung, istri, atau? Tanya Mama Ami yang sangat penasaran. Tapi jantungnya masih berdegup kencang. Ia masih sangat syok, betul-betul terkejut karena ada wanita muda di rumah anaknya. Ditambah lagi dengan seorang bayi. Kenapa Alung menyembunyikan wanita muda ini?
Astaga, apa Alung kembali berulah. Tiba-tiba saja tubuh Mama Ami lemas. Ia meraih kursi dan duduk di dekat ranjang, dengan mata yang juga terus mengawasi wanita Buddha tersebut.